Katanya, Martin Fresh bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa harus mengikuti sidang CAS. Benar nggak ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sobat Garuda semua, sebelumnya saya udah bahas tentang Martin Fresh itu kemungkinan besar tidak bisa bermain dengan timnas Indonesia di bulan September. Kemungkinannya sangat kecil banget, sangat kecil banget. Karena jika kita mengikuti proses sidang CAS ini, sampai bulan Oktober nanti, tidak ada nama Martin Fresh untuk schedule ikut sidang CAS ini, gitu kan, teman-teman. Sehingga kemungkinan besar Martin Fresh untuk bermain dengan timnas di bulan September itu sangat-sangat kecil, minim sekali. Walaupun memang sekarang pihak PSSI sedang berusaha untuk terus mengupayakan agar Martin Fresh ini benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena kita harus akui, kita sangat butuh seorang Martin Fresh. Bukan berarti kita merendahkan Hernando Ari, Adi, juga Nadeo, bukan. Atau kiper-kiper timnas Indonesia lainnya, bukannya. Tapi memang kita harus akui untuk sekarang, jika kita ingin lolos Piala Dunia dari lewat round ketiga ini, mau tidak mau, kita harus cepat dan tepat untuk mencari pemain-pemain yang lebih hebat agar bisa bersaing di round ketiga. Kecuali kita ingin mengubur mimpi lebih lama lagi untuk masuk Piala Dunia. Jadi anggap aja round ketiga ini sebagai ya nyari pengalaman. Kecuali mungkin mau seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau cuman selangkah lagi lewat Piala Dunia, masuk Piala Dunia lewat jalur round ketiga, ya otomatis kita harus memaksimalkan itu. Nah, kabarnya Pak Hasan Abdul Ghani pernah mengatakan kalau sebenarnya ada cara lain untuk bisa memboyong seorang Martin Fresh ini bergabung dengan timnas Indonesia, yaitu lewat jalur FIFA. Jadi kita nego aja katanya ke FIFA, datangi FIFA, kita negosiasi dengan tim legalnya FIFA untuk bisa memboyong seorang Martin Fresh bergabung dengan timnas Indonesia gitu kan. Nah itu sebenarnya ada jalur seperti itu. Secara spesifiknya saya nggak tahu, cuman intinya ada dua jalur, apakah lewat pengadilan CAS atau lewat FIFA. Nah sebelum ke CAS itu sebenarnya bisa ke FIFA dulu. Kecuali kalau memang di FIFA ini udah angkat tangan, oh nggak bisa lah, ini nggak bisa, silahkan ke CAS aja, baru kita ke CAS, katanya seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu apakah mungkin PSSI juga sudah melakukan hal itu di belakang kita, atau memang PSSI mungkin belum tahu soal itu sehingga langsung ke CAS, atau juga mungkin PSSI beranggapan ya udahlah kita langsung ke pusatnya aja, ke CAS biar cepat, mungkin seperti itu juga, kita nggak tahu. Tapi memang kalau seandainya lewat FIFA ini kita agak sedikit gimana ya, semacam mempunyai harapannya lebih, karena kita tahu sekarang Pak Erick Thohir ini begitu dekat dengan Presiden FIFA, bahkan beberapa kali kebijakannya itu selalu diikuti oleh FIFA karena kedekatannya dan karena mungkin disegani juga dan keprofesionalan seorang Pak Erick Thohir juga gitu kan. Sehingga kita memiliki sedikit harapan kalau memang seandainya PSSI melakukan jalur itu. Tapi saya yakinin lagi sekali lagi, karena yang dilakukan PSSI itu sekarang jelas udah dengan pertimbangan yang matang. PSSI juga nggak asal melangkah kan melakukan proses seorang Martin Fresh ini. Pada intinya kita mendoakan saja, mudah-mudahan aja PSSI ini bisa segera mungkin, secepat mungkin untuk memboyong seorang Martin Fresh agar bisa bermain di round ketiga dari sejak awal. Dan saya harap juga ada beberapa pemain-pemain lain yang memang bisa bergabung dengan timnas Indonesia, walaupun memang agak sulit ya. Kalau pemain itu semakin bagus, pemain itu grade A-nya semakin bagus, semakin agak sulit untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Walaupun memang kita harus akui, untuk bergabung dengan timnas itu bukan hanya tentang masalah ingin bermain bola aja, pasti banyak juga pertimbangan-pertimbangan dari pihak pemain, bagaimana keluarganya, izin dari keluarganya, bagaimana juga mungkin mereka memikirkan masa depannya, nggak melulu hanya tentang saya pengen main di timnas, nggak melulu tentang itu. Itu yang membuat agak sedikit sulit sebenarnya para pemain ini untuk bergabung dengan timnas Indonesia, kecuali memang yang memiliki kecintaan penuh terhadap tanah air seperti pemain-pemain yang sudah bergabung sekarang. Nah, jadi untuk sementara tentang proses Martin Fresh itu dulu ya Sobat Garuda beritanya, dan kita akan update lagi tentang pemain-pemain yang kemungkinan akan diboyong untuk round ketiga seperti Ole, Kevin, atau juga Zairo, atau juga pemain lain. Seperti itu dulu Sobat Garuda, Assalamualaikum.